Pelaku fetis kain jarik ngaku punya kelainan sejak kecil. Tertarik saat lihat orang terbungkus. Oh my god. Halo kawanku, Yuk kita bahas hidup ini. maknai dan kita revisi dari ruang-ruang psikologi Sama siapa? bersama Pak Andre. Revisi bro. Oke, welcome to Kak Andre TV kawanku semua. Semuanya thanks a lot sudah menyaksikan beberapa konten Kak Andre. Thank you banget atas dukungan kawan-kawanku semua. Ya kan, sekarang kita mau bahas yang lebih sedang viral kawanku. Nah, ada di meja Kak Andre loh. Ya kan, di meja Kak Andre ada yang info, ada yang japri, tapi selalu Kak Andre lihat di media-media sosial. Nah, lagi rame banget kawanku. 3 minggu ini lagi rame banget pembahasan di mana-mana tentang berita seseorang yang sangat viral kelakuannya, ya kan? Kelakuannya sangat viral. Nah, itu ada nama istilahnya fetis. Tapi ya, ini yang lebih gawatnya lagi, Kak Andre baca ini ya, kawanku ya. Nih, Kak Andre baca ini dari tribunnews.com. Wih, pelaku fetis kain jarik ngaku punya kelainan sejak kecil. Tertarik saat lihat orang terbungkus. Oh my god. Sejak kecil. Dan ini di tribunnews.com ini diinfokan dia mengakui, kawanku, dia mengakui sejak kecil. Prihatin. Nah, kawanku, maka di meja Kak Andre kita akan bahas tentang fetis. Apa itu fetis? Kok bisa ya nih pelakunya mengatakan saya merasakan itu sejak kecil. Maka yuk, di meja Kak Andre sudah ada banyak pertanyaan, ya kan, bahkan ada yang japri juga dengan Kak Andre sebelum kita membahas ini. Kawanku, ada yang membahas ada yang WA Kak Andre, kalau aku sudah mulai dari kecil memang dulu itu suka banget ngelihat rok mini kecil, rok mini di solayan, terus akhirnya saya agak sedikit terangsang. Itu maksudnya dulu gimana ya Kak Andre? Apakah itu istilah fetis? Nah, kita mau bahas di konten kali ini bersama Kak Andre TV Revisi Bro. Oke, kawanku, masih di ruang tamunya Kak Andre. Fetis tadi ya. Nah, dalam seksologi, fetis itu sebenarnya masuk di dalam perilaku penyimpangan seksual yang disebut dengan parafilia. Nah, parafilia itu ada kategori-kategorinya, misalkan ada pedofilia, lalu ada juga eksibisionis, salah satunya juga fetis. Nah, fetis ini, Andre sampaikan, fetis ini adalah perilaku penyimpangan seksual sebenarnya. Dalam konteks psikologi, misalkan dalam konteks DSM, diagnostik itu teman-teman, seandainya kalau kita diagnosa, ya kan, tadi sejak masa kecil dia sudah memiliki kelainan itu. Nah, maka Kak Andre mengerikan. Jadi fetis ini sekali lagi kita garis bawahi sebagai penyimpangan seksual. Tetapi ada akut, ini non akut. Nah, ini secara psikologi. Lalu ada juga di mejanya Kak Andre ada yang bertanya. Nah, Kak Andre, dia tuh, aku pernah loh, aku difotoin kaos kaki aku, lalu aku minta difotoin kaos kakiku Kak Andre sama cowok tertentu waktu zamannya aku SMA. Hati-hati tuh, siap-siap ya kan kawanku ya. Fetisnya macam-macam ya kan. Ada yang disebut dengan rangsangan rangsangan benda-benda seksual, ada juga ada benda-benda yang lainnya. Nah, contoh misalkan kaos kaki. Biasanya orang-orang yang memiliki gejala fetis itu dari mulai kaos kaki, dari mulai ketek pun bisa jadi. Lalu adalah foto betis, lalu foto lengan, ini kalau cewek ya lengan, lalu paha gitu ya. Lalu banyak banget. Nah, ketika orang terangsang dengan hal yang sangat itu dan akhirnya tidak ada objek lain, dan itu akhirnya menjadi objektifikasinya, menjadi objeknya si pelaku ini, jadi dia terangsang, ini mulai gejala-gejala fetis. Hati-hati loh, ya kan? Hati-hati. Makanya banyak banget sekarang penjahat-penjahat yang sebenarnya penjahat-penjahat
seksual itu yang memang sebenarnya banyak banget mengidap itu kawanku. Nah, Kak Andre, makanya sekarang itu banyak banget berita-berita yang sangat ngeri-ngeri loh. Parents semua dan kawan-kawanku, termasuk kawanku semua baik di sekolah segala macam, ada lagi cerita lagi loh. Ini bisa jadi kategori fetis juga. Nah, contohnya misalkan nih di Detik News 24 Juli. Gempar, pria jomblo curi ribuan CD BH bikin istri boneka wanita. Oh my god. Ini juga perilaku yang agak aneh gitu ya. Maka kawanku hati-hati banyak hal ini semuanya. Nah, maka yang kita bahas ini fetis itu sebenarnya banyak penyebabnya. Makanya kawanku semua, nah kita lihat lagi, ini ada di mejanya Kak Andre lagi nih. Ada nih, saya catat nih. Ada seseorang waktu itu kelas SMP, dia cerita sama saya, kakak, aku baru tahu loh, aku dulu waktu SMP aku nggak ngerti ya. Kenapa? Iya, aku sekarang baru tahu. Aku dulu waktu SMP, aku pernah tali BH aku dijelepet, dijelepet sama seorang temennya, dan aku bilang aku nggak tahu. Nah, kawanku, para parents hati-hati dengan bercandaan model yang bernuansa seksual itu bisa para guru, para orang tua, dan dirimu sendiri atau temanmu sendiri. Jika seseorang sudah memainkan bercandanya melalui fitur-fitur seksual, melalui fitur-fitur seks, melalui alat-alat yang memang bernuansa kelamin gitu, hati-hati, langsung dilaporkan dengan sedemikian rupa. Ya kan, dilaporkannya kemana ya? Misalkan guru BK, ya kan, ke orang tua kamu sendiri, misalnya supaya orang tuanya bisa ngomong, supaya penyimpangan ini bisa diselesaikan. Nah, itu banyak banget penyebabnya. Nah, maka yuk kita coba, ada lagi nih. Dulu waktu saya ingat banget saya ngisi olah rohani di suatu tempat, ada kelas 3 SMA nih, 3 SMA yang maaf aja nih. Kawanku, maaf nih, istilahnya adalah dia nggak bisa saya sebut, dia nggak bisa memberhentikan kalau tangannya itu harus garuk-garuk ke dalam celananya itu. Oh, tanda kutip ya, istilahnya adalah istilah anak mudanya adalah galer. Nah, itu dari hal yang sangat sederhana itu bisa menjadi penyimpangan yang luar biasa. Ya kan, contoh misalnya garuk-garuk jenis kelamin, garuk-garuk kelamin gitu kan. Lalu maaf ya kawanku ya, dari mulai garuk, lalu terus dia nyium, terus akhirnya dia tanda kutip rangsang, ya kan, dalam bahasa anak mudanya tuh sange gitu. Aduh, ngeri. Maka ayo kita semua harus bisa memprediksi diri kita sendiri, ya kan? Apakah saya dalam hal ini semua, apakah saya normal atau tidak normal? Oke, kita coba. Kenapa bisa terjadi semua? Yo, kita revisi, bro. Oke, kawanku, saatnya kita revisi. Nah, Kak Andre, revisinya itu dari hal yang sangat sederhana saja, tidak usah berat-berat, ya kan? Dan memang semuanya masih bisa berlaku untuk umum. Artinya kita belajar yang sederhana. Yang penting teman-teman kawanku semua menyadari bahwa segala sesuatu itu kita bisa bahas dari hal-hal yang sederhana di ruang psikologi Kak Andre. Nah, tadi Kak Andre bilang kan, fetis itu sebenarnya adalah perilaku seseorang dalam seksualnya. Nah, tapi dia melibatkan non-living objek. Non-living itu misalkan seperti rambut, seperti misalkan tadi saya bilang foto betis, kain jarik. Nah, tadi kan kita bahas di kain jarik. Dan memang ada objek-objek yang memang membuat dia merangsang dengan sedemikian rupa. Kenapa bisa terjadi? Wah, my God, kenapa bisa terjadi? Tadi saya bilang. Nah, kita lihat. Manusia di sini, di kepala ini ada yang disebut dengan tingkat conscious. Ada tingkat disebut dengan tingkat unconscious. Wah, keren. Ada sadar dan ada tidak sadar. Ya kan? Nah, di tengah-tengah ini, kawanku semua, manusia punya yang disebut dengan dia bisa berimajinasi, menghayal, berproyeksi, ya kan? Dan dia melibatkan imajinasi yang sangat hebat dalam manusia. Nah, permasalahannya tadi saya bilang, fetis itu bisa akut, bisa non akut atau mild, ya kan? Akut itu adalah gini, dia nggak butuh seksual, tapi dia hanya butuh objek seksual ya. Wah, ini ngeri nih, akut banget nih. Jadi misalkan dia melihat sesuatu yang tadi kain jarik tuh langsung rangsangannya, tanda kutip sangenya muncul, paling bahaya, ya kan? Dan bahkan sampai ejakulasi. Wah, lanjut lagi misalkan dia ngelihat
Kamu tahu ya yang ketika ada kasus ini penjahat kelamin tiba-tiba dia nempelin kelaminnya ke ya di busway ini dulu ya, saya ingat banget kurang lebih setahun yang lalu di busway di Jakarta sana ada penjahat kelamin, lalu dia hanya menempel saja di roknya sosok cewek itu langsung dia bisa berejakulasi. Ini udah akut banget. Akut banget. Makanya istilah fetish ini baru dikenal mungkin ya. Padahal sudah lama ini ya kan. Cuman dulu terkenalnya ada PK, penjahat kelamin ya kan. Lalu apalagi macam-macam ya pokoknya istilahnya lain. Nah, sekarang ini ada yang modelnya yang saat ini kita bahas. Nah, lalu yang melt ya. Yang melt itu yang memang nggak begitu akut sih, tapi ini mulai gejalanya mengerikan. Artinya dia adalah dia masih butuh tapi dia masih membantu perlu hal-hal yang fetish tadi itu, cuman nggak menjadi pokoknya. Nah, maka kok bisa terjadi kayak gitu ya? Kenapa? Nah, ini saya bilang tadi, kita masih kecil, tumbuh kembang kita adalah imajinasi, apalagi kreasi, karena kita diciptakan sebagai makhluk kreasi. Dan ini semua adalah ini yang kita lalui. Tapi apabila seseorang imajinasinya, kreasinya masuk dalam hal-hal yang tadi ranah-ranah atau yang disebut dengan figur-figur seksual, nah ini yang menjadi masalah. Nah, waktu kita SD, baik kelas 1, kelas 2 SD, ya kan, imajinasi kita atau kreasi kita muncul. Nah, memang pada saat itu nggak ngerti tentang peran-peran seksual. Tetapi di sanalah letak yang paling fatalnya. Jadi ketika kelas 1 SD, nah imajinasi ini muncul di sini. Nah, makanya, saya bilang contoh misalkan ketika anak menjadi korban pedofil, ya kan? Dia menjadi korban pedofil misalnya. Dan kalau itu tidak disembuhkan, dia akan masuk unconscious. Masuk unconscious di bawah ini. Dia masuk di bawah alam sadarnya menjadi korban pedofilia. Nah, kalau ini tidak disembuhkan, kreasinya akan muncul ke sini. Dan akhirnya dia akan melakukan nanti kalau dia tidak sembuh, dia akan melakukan itu di tingkat kesadarannya. Maka kawanku, sesuatu hal yang sederhana itu kalau sudah masuk unconscious, contoh lagi ini masuk unconscious, masuk yang tidak sadar ini ya kawanku ya. Masuk yang tidak sadar ini. Contoh lagi ya. Ada orang bercanda misalkan kita kelas 4 ya, ih kamu ya lucu banget, ih kamu tuh pantat kamu ya bahenol banget, ih kamu cantik, kamu pantat kamu bahenol banget, itu SD ya. Nah, bahenol itu apa? Lalu nggak diterangin sama orang tua kita, lalu dia mencari bahenol itu apa ya kan. Lalu akhirnya kata bahenol ini kalau dia bahkan disentuh ya, misalkan pantatnya misalnya disentuh ya, nggak dijelasin sama seseorang dewasa apa itu bahenol, dan itu harus memang dia harus jaga seluruh yang dia punya, dan itu barang siapa yang mencoel atau segala macam harus segera diselesaikan. Nah, maka supaya tidak masuk di unconscious. Karena ketika misalkan ketika waktu SD imajinasi kita melibatkan imajinasi kita, dan kalau kita tidak meluruskan itu kawanku semua, wah sampai kita dewasa mengerikan. Nah, maka nggak heran tadi kisahnya pelaku tadi dengan kain jarik. Nah, bisa jadi pada saat itu masih kecil, mungkin saya tidak tahu ya, saya belum pernah ketemu sama yang ya. Tapi saya hanya beranalisa saja. Mungkin pada kecil ya kan, dia melihat orang-orang seksi, seksi memakai kain jarik. Ini hanya analisa saya, ya kan? Dia ngelihat cewek yang memakai kain jarik sangat bahenol, sangat seksi, sangat membuat dia terangsang, dan akhirnya dia melihat kain jarik yang memang sangat seksual banget gitu ya teman-teman ya, sangat pornografi. Akhirnya disinilah dia berkembang. Maka tingkat inilah masuk ke unconscious-nya. Nah, cuma masalahnya nggak ada yang tahu kawanku, nggak ada yang tahu nih udah masuk ke unconscious, yang masuk di bawah alam sadarnya. Nah, ketika sudah masuk di bawah alam sadar, akhirnya membentuk perilakunya, ya berlipat-lipat menjadi perilakunya, dan akhirnya tanpa dia sadari, yang sebenarnya sudah masuk ke kesadaran, tanpa dia sadari, dia sebenarnya sudah menyimpang. Karena apa? Ya karena ini tingkat imajinasi kita, tingkat kreasi kita, atau bahkan tingkat-tingkat yang lain yang akhirnya membentuk kita, mengkreasikan itu sehingga menyata itu dengan sedemikian rupa. Atau dulu bisa jadi ketika dia berteman dengan sosok SD-nya, teman SMP-nya, bermain dengan cewek-cewek seksi yang berkain kain jarik. Nah, maka kawanku yuk dengan dua ini, unconscious di bawah alam sadar, lalu conscious di tengah-tengah kesadaran. Maka hati-hati kata-kata kita, ya kan?
perbuatan-perbuatan yang kita, atau kita pernah melihat sesuatu, atau kita pernah mengalami sesuatu, nggak bisa dibiarkan. Ayo kita cerita sama orang-orang yang kita dekat kita. Supaya apa? Imajinasi atau kreasi ini supaya kita nih jangan sampai masuk di alam sadar yang paling bawah, alam sadar paling bawah, sehingga akhirnya maaf kawanku menuju kesadaran yang sebenarnya teman-teman sadar nggak sadar, teman-teman akhirnya maaf merasakan dan mengidap itu. Nah ayo contoh misalkan lagi, kakak, aduh aku tuh kalau ngelihat sesuatu tuh tiba-tiba aku pengen jadi apa, pengen masturbasi atau apa istilah anak keren itu onani. Nah kamu nggak bisa menyimpan itu sendirian. Ayo kamu sharing dengan setiap orang yang kamu temui, yang kamu percaya. Ayo supaya kreasi ini nggak liar, kreasi ini tidak begitu liar begitu saja. Apalagi, nah ini parents dan kawan-kawanku semua, apalagi orang yang pernah mengalami itu, mengalami kejahatan seksual itu yang paling mengerikan. Maka saya sangat gak heran, kawanku ya, gak heran tadi si G tadi, ya inisial G tadi, sangat melibatkan objek non living objeknya itu adalah kain jari. Karena apa ya tadi saya bilang? Non living object, pasti dia pernah mengalami, melihat, merasakan identik seksualitinya, pornografinya yang luar biasa di kain jari. Dan itu dia berbuat itu sebenarnya nggak sadar, tetapi di ranah-ranah kesadaran ini masalahnya. Maka kawanku ini mengerikan, serius. Yuk kita coba, yuk kita refleksi lagi, kita berpikir apakah ke situ ya kak. Nah tadi ada pertanyaan lagi nih kak, ada pertanyaan lagi tadi, baru tadi ada WA saya loh kak nih. Ada pertanyaan lagi, dia bertanya, kak apakah setiap orang punya fetis? Pertanyaannya, apakah setiap orang punya fetis? Saya jawab secara umum ya. Kawanku ya. Karena kita manusia kreasi, itu bukan soal fetis, maksudnya adalah bukan itu kali pertanyaannya, tetapi jawabannya adalah sederhana. Setiap manusia punya naluri seksualnya. Saya ulangi lagi ya, punya naluri seksual. Tetapi naluri seksual yang sehat adalah dia menghargai dan dia menghormati peran-peran seksualnya. Maka ketika orang menghargai dan menghormati peran seksualnya, maka itulah kesehatannya. Contoh misalnya, jadi semua orang punya bukan fetish ya, tapi punya insting-insting naluri seksualnya. Nah, maka bahayanya adalah ketika itu sudah melewati penghormatan dan penghargaan terhadap peran-peran seksualnya, dan akhirnya bisa menjadi ujungnya tadi. Misalkan ya kan tadi seperti fetish, misalkan eksibisionis ya kan, lalu nanti bisa lebih parah lagi pedofilia gitu ya. Nah ini hal-hal ini adalah, maaf ya, ini udah di luar dari ambang-ambang tadi insting-insting manusia naluri seksual. Maka itu yang berbahayanya. Maka ketika kita memiliki naluri seksual memang pada saat normalnya ya penuh dengan penghargaan dan penghormatan, itu normalnya. Contoh kita sesuai dengan agama, etika, lalu tentang norma-norma sosial yang kita hargai, itulah kita memiliki kenormalan dalam seksual kita. Tapi di luar itu semua, wah ini dia bahaya. Yang disebut dengan abnormal ya kan kawanku ya. Maka tadi kita balik lagi, yuk kita lihat. Maka karyanya pesan, ya kan, dalam analisa sangat sederhana ini, mau manusia ya dalam kepalanya, memorinya ada yang conscious dan unconscious. Ini yang berbahaya ya, unconscious ini. Kreasinya masuk di bawah alam sadar dan akhirnya kreasinya sangat liar dan ini mengerikan, apalagi dia menjadi korban seksual, korban penjahat seksual. Oke kawanku, itu dulu, kita coba lagi revisi bro. Oke kawanku, tadi singkat banget yang Kak Andre jelaskan, cuma supaya kawanku tahu betul ada beberapa peran-peran penting terhadap pendidikan kita, pendidikan psikologi kita terhadap fenomena yang tadi kita bahas. Maka Kak Andre pengen berikan 3 langkah penting dari revisi bro. Nah supaya kawanku semua kita mulai mengisi pengetahuan kita, mengisi makna hidup dalam fenomena yang akhir-akhir ini sangat mencuat. Maka yuk kawanku, yang pertama, please banget, open minded, terbuka semua pikiran, ya kan? Jangan pernah malu terhadap seluruh yang ingin ditanyakan pada orang-orang tertentu yang memang kita percaya bahwa beliau itu bisa memberikan pemaknaan, beliau itu bisa menjelaskan segala sesuatu. Ayo tanya. You semua, kawan-kawanku semua pokoknya yang SMP, bahkan SD, SMP, SMA, bahkan anak kuliah, jangan pernah, ya anak kuliah mungkin lebih jago, tapi anak SMP, SMA, jangan pernah malu bertanya pada siapapun tentang tumbuh kembang seksual kita. Jangan sampai dengan hal ini kalian tidak open minded. Ini ada satu contoh kasus. Jadi yang pertama open minded. Ini kasusnya adalah ketika ini mungkin semoga beliau ini pasti ingat cerita ini.
Saya ingat banget dia kelas 4 SD, sampai saat ini kawanku ya, sampai saat ini dia nggak suka yang namanya laki-laki. Wah, bayangkan dia nggak suka laki-laki. Bayang ngeri banget gitu. Kenapa? Gak ada yang tahu kan? Ya kan? Dia nggak tomboy, cewek cantik, dia tumbuh kembang, tapi dia memang nggak mau menikah. Karena apa? Di kelas 4 SD dia pernah ketika dia bermain sama omnya, dia bermain di omnya di rumahnya. Lalu omnya mangku dia, mangku ya kan, mangku lalu dia bermain, tiba-tiba, maaf ya teman-teman ya, ini kawanku ya, ini cerita saja, ini kliennya Kak Andre udah lama sekali. Lalu dia dipangku, dia mau dipeluk dan makan mau dicium-cium sama omnya, akhirnya dia lari. Enggak om, enggak, pokoknya om nggak boleh ngelakuin kayak gitu, pokoknya aku nanti bilang mama ada papa ya. Dan akhirnya sampai detik ini dia nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Dan di sanalah di kelas 4 SD itu terjadi, masuk tadi pengalaman di unconscious ini kawanku. Masuk di pengalaman di unconscious tadi, dibawa alam sadarnya dan akhirnya dia nggak begitu suka dengan laki-laki. Oh my god, itu baru hal-hal yang sangat sederhana tapi bisa mengganggu perilaku bertumbuh kembang seksual kita. Nah yang kedua ya kan, itu mengerikan sekali. Maka contoh yang kedua lagi nih ya kan, kita harus open minded apapun yang kita alami. Contoh lain lagi misalkan ini juga klien Kak Andre, saya juga kasih saran sama dia ya. Untungnya dia open minded sama Kak Andre. Saya mengatakan dia benci sekali sama seorang wanita, ya kan? Ini bukan fetish, bukan apa, tapi ini adalah, maaf tadi ya, ada gangguan sedikit dalam perilaku seksual. Dia yang tidak suka wanita dan akhirnya dia sampai detik ini dia marah dengan wanita. Wah, intinya dia marah sekali. Karena apa? Pengalaman waktu kelas dia kecil, ayahnya meninggalkannya, artinya cerai. Lalu mamanya kawin lagi di kelas 3 SD. Mamanya kawin lagi di kelas 6 SD. Dan akhirnya dari situ dia marah sekali sama sosok wanita. Bayangkan ya, kemarahan itu membuat dia tidak nyaman kawanku. Tidak nyaman, masuk di unconscious. Maka ayo, open minded, jangan sampai mengganggu psikis lo sendiri. Yuk, tumbuh kembang kita sangat bertumbuh sampai dengan nanti kita kelak dewasa. Ayo kawanku, kalau ketika mengalami sesuatu hal, open minded, termasuk parents, ayo parents membuka pendidikan seksualitas sejak dini. Apapun itu kita harus ajari dengan semikian rupa. Termasuk juga yang anak-anaknya juga kalau mau bertanya segala sesuatu, jangan pernah naif, jangan pernah sungkan dengan mempertanyakan segala sesuatu itu. Ya kan, tentang mimpi basahnya, ya kan, tentang mensnya, tentang apapun. Yuk kita pendidikan itu harus dihargai. Seluruh ciptaan Tuhan ini terutama adalah persahabatan ada batasnya, hubungan pacaran ada batasnya semua. Maka kalau kita mengajari sejak dini, saya percayalah tadi kreasi, imajinasi dan segala macam itu masuk dia bawa alam sadar yang baik-baik saja. Itu yang pertama. Oke, lalu yang kedua, Kak Andre pengen mengatakan, yang kedua, Kak teman-temanku jangan sampai. Nah, yang kedua ini pengalaman yang tidak menyenangkan yang teman-teman pernah alami, yang kawan-kawanku yang pernah alami, jangan sampai masuk di wilayah unconscious lebih dalam. Please. Jangan sampai itu masuk di wilayah unconscious yang paling dalam. Karena apa? Karena nanti efeknya seperti Reinhard Sinaga, ya kan? Gak ada yang tahu loh Reinhard Sinaga, orang yang sangat jenius itu, orang yang sangat pintar itu, ya kan? Bisa sampai melakukan yang sangat mengerikan sedunia, makanya dia masih mengambil rekornya ya. Maka oh my god, karena apa? Ditumpuk, unconscious itu ditumpuk, ya kan? Tidak disembuhkan, tidak diberikan dia tidak share dengan orang yang dia percayai. Jadi pengalaman yang tidak menyenangkan itu please jangan sampai masuk di wilayah unconscious kawan-kawan. Karena kalau masuk pasti akan mengalami gangguan-gangguan yang sedikit memberikan kekeliruan itu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, sekarang adalah zaman yang sangat mengerikan, zaman yang terbuka dengan akses segala macam, akses yang luar biasa. Be careful. Ketika kita mengalami atau kita melihat sesuatu yang agak ganjal-ganjal gitu ya, langsung pertama lapor, atau kedua tanyakan langsung, atau yang ketiga kamu harus kita sadar bahwa kita sudah menjadi objeknya. Diminta misalkan, misalkan nih, karena aku diminta nih, misalkan kamu aja, bu guru aku kemarin diminta difotoin betis aku sama X misalkan, itu kelas misalkan 3 SMP, mau SMP mau SMA sama saja sekarang, ya kan? Sekarang lakukanlah yang terbaik, artinya lakukan demi menyelamatkan orang lain juga demi menyelamatkan dirimu, ya kan? Laporkan, ceritakan, sharingkan, ya kan? Jika mengalami gejala-gejala yang tidak sesuai dengan norma, yang tidak sesuai dengan etika, yang tidak sesuai dengan asas-asas sosial kita. Kak Andre terakhir, Kak Andre menjelaskan dari hal sangat sederhana,
yang simple tetapi paling tidak memberikan informasi, memberikan knowledge, memberikan pemaknaan supaya kawan-kawanku paling tidak Kak Andre bisa memberikan reminder yang positif pada kawan-kawanku semuanya. Oke, thank you. Jangan lupa di subscribe. Lanjut lagu apa lagi? Di komen ya kan, dan jangan lupa kawanku kita ngobrol lah di komen-komen supaya nanti ada ide-ide yang mau dibahas seperti apa. Kali sekali lagi pasti Kak Andre akan bahas yang sangat viral, sangat fenomenal, yang sangat dibutuhkan. Tapi ingat, ini bukan pelajaran psikologi murni seperti di kuliah. Nanti kalau itu belajar kita di kuliah sendiri ya. Karena hanya memberikan kemasan-kemasan yang sangat sederhana supaya kalian bisa memahami secara umumnya. Baik yang SD menonton Kak Andre bisa memahami, yang SMP bisa memahami, yang SMA bisa memahami, yang kuliah sangat bisa memahami, dan parent pun bisa memahami. Makanya dari bahasa-bahasa yang sederhana. So, kita coba kembali lagi di Revisi Bro Next. Yeay!